Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayah sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini. Terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Eka Putri Handayani SPDMN yang telah membimbing dan mengarahkan kami dalam menyusun laporan studi kelayakan bisnis Lumpia IA. Sebelumnya kami di sini beranggotakan 4 orang yang dimana ada Fitri Handayani dengan NIM 6421250, Lemshelda Fitriani dengan NIM 6422311, dan saya sendiri sebagai moderator Tiwi Nuraza dengan NIM 6421240, dan yang terakhir ada Uswatun Hasana dengan NIM 6421447. Di sini kami ingin menjelaskan hasil dari riset laporan kami studi kelayakan bisnis Lumpia IA. Ini ada logo Lumpianya yang berlatar belakang usaha kuliner saat ini telah menjadi salah satu sektor yang sangat berkembang dan berpeluang yang menjanjikan. Bukan hanya kebutuhan makanan, tapi juga menjadikan sebuah pengalaman yang gastronomi. Nah, gastronomi di sini ada seni dalam kita mencari makanan yang unik pada konsumen. Nah, untuk gastronomi ini kita tuh para konsumen tuh pasti ingin mencari makanan yang unik ya teman-teman. Jadi memberikan rasa baru bagi lidah dan selera kita masing-masing. Selain metode gastronomi yang diterapkan, gaya hidup sehat juga sangat penting dilakukan dan memilih dan memilah makanan. Nah, makanya kenapa Lumpia IA itu menyajikan antara keduanya dengan komposisi yang berkualitas dan bahan-bahan juga yang terbaik. Nah, untuk sejarah Lumpia IA itu gimana sih? Di sini ada Lumpia IA berasal dari negeri Tiongkok yang terkenal di dunia, terutama di Asia Tenggara. Lumpia IA berasal dari zaman dinasti Han di Tiongkok. Hidangan awalnya berasal dari kata impin yang berarti tepung yang dibalut, tepung terigu yang dibalut dari berbagai isian lalu digoreng. Di zaman dinasti itu dulu dia isiannya tuh daging dan sayuran. Dagingnya tuh apa sih? Dagingnya tuh biasanya daging babi ya teman-teman. Nah, hingga tuh beralih lagi ke dinasti Ming. Itu pada abad ke 1368 sampai 1644 Masehi. Nah, di sini tuh Lumpia semakin berkembang sampai ke Asia Tenggara. Nah, masuk ke Indonesia itu pada abad ke-15 melalui perdagangan Tiongkok. Nah, di Indonesia sendiri ini kita menyesuaikan dengan selera dan bahan-bahan yang ada ya teman-teman. Sehingga kalau misalnya kita pengen yang mana, jadi sesuaikan dengan lidah masing-masing. Jadi ada beberapa macam kayak lumpia basah, lumpia Semarang, sama lumpia goreng. Ini ada profil usaha. Usaha yang kami jalankan merupakan produk lumpia. Usaha ini bernama Lumpia IA, yaitu lumpia isi ayam, yang dimana lumpia ini berkomposisi sayuran dan isi ayam, dan cita rasanya memang terjamin renyah dan gurih. Outlet lumpia sudah tersebar di mana-mana dengan tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh semua kalangan, seperti di tempat kuliah, di usaha kita sendiri kita tersedianya di dekat pergudangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya istirahat anak-anak yang bekerja jadi bisa beli di sini. Di samping itu dengan harga yang murah dan ramah di kantong para pelajar mendapatkan dan dapat memberikan kenyamanan bagi setiap pembelinya. Untuk kalangan kita yang anak-anak kuliah pasti pengennya harganya yang murah dan mengenyangkan ya teman-teman. Kenapa lumpia ini ada? Jadi lumpia ini dengan harga yang sangat terjangkau dan bahan-bahan yang berkualitas sehingga menjadikan makanan yang mengenyangkan bagi para remaja khususnya. Nah, ini aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Gimana sih caranya kita membangun usaha dengan legal ya? Jadi kita tuh menyediakan membuat surat. Jadi ada 3 surat izin tempat usaha perorangan. Ini biasanya tuh kita mengumpulkan NPWP, KTP, alamat domisili juga. Yang kedua surat izin usaha perdagangan, dan yang ketiga sertifikat halal. Untuk ketiganya ini ada surat yang
memang kalau misalnya kita buat usaha itu penting ya teman-teman. Jadi yang para yang pembeli itu nggak ragu lagi, ini halal nggak sih, karena semuanya pasti pengen yang enak juga dan halal juga, nggak ragu untuk membeli dan makan. Yang marketing list akan dijelaskan oleh Fitria Handayani. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan marketing listnya. Yang pertama itu ada produk, price, list, dan promotion. Nah, untuk dari produknya sendiri ini kita memberikan pelayanan dan produk sebaik mungkin kepada para pelanggan. Yang kemudian di sini ada preset tuh atau harga yang sesuai dengan porsi dan kualitasnya. Kemudian lokasinya yang strategis, lokasi ini berada di Jalan Francis Raya, Taman Indah, Tangerang. Kemudian untuk promotionnya kita menggunakan brosur, sosial media seperti WhatsApp, Instagram, ataupun Twitter. Kemudian di sini ada segmentasi pasarnya. Nah, yang pertama di sini ada geografis. Lokasi usaha ini dijalankan di lokasi yang berdekatan dengan rumah penduduk, pasar, dan sekolahan. Kemudian geografis ini target usaha untuk semua kalangan sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian e-commerce segmentasinya ini harganya kita mulai jual itu per box itu 16.000 dengan berbagai rasa pedas, gurih maupun tidak pedas. Kemudian di sini ada targeting dan positioning. Untuk targetnya sendiri, kita tipe target yang digunakan dalam produk ini adalah produk specialization, yang berarti usaha ini berkonsentrasi untuk membuat produk tertentu yang bisa dijual ke beberapa segmen, menjanjikan pengakuan pasar yang kuat kepada pelanggan dalam area produk bisnis. Yang mana target kita ini kita hanya spesifik gitu. Jadi kita hanya ada satu usaha, yaitu Lumpia Isi Ayam. Kemudian di sini ada positioning. Produk yang kami buat ini berbeda dengan rasa yang lebih renyah dan tidak banyak penyerap minyak saat digoreng, sehingga akan lebih higienis. Kenapa di sini kita mencantumkan bahwa kita memiliki rasa yang renyah dan tidak banyak penyerap minyak, sedangkan lumpia itu namanya gorengan pasti identik dengan minyak gitu ya. Karena kita lumpia ini kita menggunakan dengan lumpia untuk spring roll seperti itu. Kemudian di sini ada analisis SWOT-nya. Untuk yang pertama di sini ada strength atau kekuatan. Kekuatan itu dia pertama kualitasnya bagus dan memuaskan, kemudian rasanya yang lezat, harga terjangkau, lokasinya yang strategis, kemudian terdapat pesanan layanan pemesanan online. Kemudian yang kedua dari analisis SWOT ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa aja sih? Kita bisa lihat yang pertama itu harga hanya terdapat satu jenis. Kita hanya jual lumpia isi ayam aja. Yang kedua masa expired yang singkat. Yang ketiga pembuatan mudah ditiru. Kenapa mudah ditiru? Karena semua orang pasti mungkin bisa ya buat lumpia isi ayam. Terus kita percaya lagi ada istilah beda rasa, beda tangan, beda rasa seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustazah. Selanjutnya di sini ada atau pertama terdapat berbagai macam rasa sesuai selera. Kedua, persaingan usaha berbanyak. Ketiga, kuliner mengalami peningkatan. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Persaingan industri kuliner yang sangat ketat. Jadi di sini industrinya juga udah banyak yang jual, pasti ya ketat gitu. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Di sini ada 4 pekerjaan yang kita rekrut. Pertama Ada owner, keuangan, chef, pelayanan atau kurir. Dengan jumlah pegawainya masing-masing 1 dengan gaji owner ada 5 juta, keuangan ada 2 juta, chefnya 1.500.000, pelayanan atau kurir 1 juta. Ya, selanjutnya aspek teknik dan teknologi. Ada 3 bagian. Pertama promosi. Di sini pemasaran online melalui GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan WhatsApp. Yang kedua promosi digital sosial media. Tadi dijelaskan via WhatsApp, Twitter, atau Instagram. Yang kedua ada produksi. Proses produksi dilakukan mandiri. Yang kedua fasilitas produksi tradisional dan modern. Yang ketiga lokasi strategis. Yang
pencatatan dan pemesanan melalui software. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan pesaing. Keuntungan dari pesaing berjaya adalah mereka mudah dikenali oleh masyarakat luas dan karena rasa dan tampilannya. Yang kedua, lingkungan pelanggan. Pelanggan bisa dijadikan tolak ukur apakah konsumen menyukai produk yang dihasilkan agar konsumen membeli terus-menerus produk yang dihasilkan. Yang ketiga, lingkungan pemasok. Pemasok yang digunakan oleh penyajian itu melalui jasa titip pengadakan word of mouth, jadi dari mulut ke mulut. Yang keempat, lingkungan kreditor. Di sini kita tidak mengambil pinjaman dari manapun karena modalnya dari duit sendiri. Selanjutnya, data dan material. Tentang aspek finansial ini di mana kita membahas tentang seberapa layak visi ini untuk dijalankan dengan sudut pandang ekonomi. Pertama, di sini ada estimasi biaya tetap. Jadi biayanya itu terdiri dari biaya tetap ini dibayar setiap bulan, gaji karyawan yaitu ada 9.500.000 per bulannya, terus jumlah per tahunnya itu 114 juta. Terus utilitas yang terdiri dari listrik dan air ada 300.000 per bulannya. Terus per tahunnya 3.600.000. Selanjutnya total biaya tetapnya itu per bulannya 9.800.000 dan tahunnya 117.600.000. Next, di sini ada estimasi biaya variabel yang dimana biayanya ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dari jenis produknya ini. Jenis biayanya itu terdiri dari bahan baku dan kemasan. Per unit biaya bahan baku ini 6.470. Yang per bulannya ada unit per bulan itu 100, biaya per bulannya 647.000 dan jumlah per tahunnya 114 juta. Terus kemasannya juga ada per unitnya itu 520, per bulannya 100 dan di unit per bulannya 100 dan biaya per bulannya itu 52.000. Jumlah per tahunnya 3.600.000 dan total dari biaya variabel masing biayanya itu biaya per unit 6.990, per bulannya 199.000 dan per tahunnya 8.388.000. Oke. Next, di sini ada analisa laba rugi yang dimana kita untuk melihat seberapa untung usaha ini. Terus di sini kita ada satu periode selama setahun, yaitu Januari sampai Desember. Total pendapatannya 192 juta, total biaya tetapnya 111.600. Total biaya variabel 8 juta 388.000, total biayanya 125.998 dan jumlah laba bersihnya 66 juta 12.000. Di sini kita dapat keuntungan usaha ini mendapatkan keuntungan dikarenakan total pendapatan dari usaha ini lebih besar dari total biayanya. Yaitu total pendapatannya 192 juta lebih besar dari 125 juta 988.000. Selanjutnya ada aspek finansial, yaitu break-even analysis, yang dimana terdiri dari rumus titik impas. Titik impas per unitnya itu rumusnya total biaya tetap per harga per unit kurang biaya variabel per unitnya sama dengan 117.600.000 dari biaya tetapnya total dibagi 16.000 itu harga jualnya per unit dikurang 6.990.000 sama dengan 13.052 unit. Titik impas dalam rupiahnya itu 13.052 itu dari yang hasil titik impas per unitnya dikali 16.000 dari harga, yaitu sama dengan 208.832. 280. Aspek ekonomi dan sosial. Dampak ekonominya usaha lumpia ini memberikan pendapatan bagi pemilik usaha, pekerja maupun pemasok bahan baku. Dampak sosialnya itu dengan adanya pendirian usaha lumpia ini bisa mendorong integrasi sosial menjadi tempat bagi berbagai kelompok sosial untuk bertemu dan berinteraksi antara pelanggan dan penjual. Dilanjutkan oleh kesimpulan kita taruh di akhir ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan kita berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang usaha kita. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Nama saya Jumayati dari kelompok. Saya mau nanya mengenai aspek legalitas. Aturan pemerintahan pada 2018 itu sudah
ada yang terbaru yang NEB kayaknya. Oh, SS. Sama NEB juga. Ya terus Kalian memakai itu atau memakai aspek-aspek yang sudah tadi bilang pakai surat-surat, sedangkan pemerintah udah dari tahun 2015 sudah pakai kita pastinya mengikuti pemerintah ya. Jadi kalau misalnya pemerintah mengeluarkan surat terbaru lagi, jadi pasti kita perbarui lagi kan surat kita. Untuk saat ini kita masih pakai ini kan, karena kan kita tahun kemarin. Jadi kita karena kita udah update duluan, baru tahu kalau misalnya itu baru, jadinya makanya kenapa kita belum update gitu. Udah jelas mungkin. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kan tadi katanya pembuatannya bisa ditiru. Apakah produk ini memiliki ciri khasnya tersendiri untuk menarik pelanggan atau konsumen untuk kembali beli lagi ke produk kalian, dan bagaimana menentukan harga saingnya? Karena kan masih banyak juga pesaing karena pembuatan ini cukup mudah sendiri. Jadi kalau misalkan untuk menarik minatnya itu kan tadi kita sudah balik lagi kayak kita masih walaupun satu jenis doang, kita masihnya itu kayak varian rasanya ada yang pedas enggak, jadi level itu kayak bisa kita sesuaikan. Untuk menariknya lagi kita balik lagi ke si kulit lumpianya ini, kita ciri khasnya itu jadi si lumpianya ini pakai kulitnya untuk spring roll gitu, jadi bukan lumpia yang kayak di pasar yang banyak tumpukan gitu, tapi kita pakai kulit yang kayak kotak yang ada di supermarket gitu. Nah, seperti itu ya, kayak versi premiumnya gitu. Terus untuk rasa kan memang udah ditiru dari si lumpia ini. Siapa sih yang nggak bisa kayak bikin lumpia isinya kayak ayam itu kan, pasti semua pada bisa kan. Nah tapi kita balik lagi kayak istilah beda tangan beda rasa gitu, seperti itu. Udah jelas belum saudari? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau disangka apa? Kalau saya mau ditanyain nggak apa-apa. Ini tempatnya di mana ya? Di Jalan Francis Raya Taman dan Indah, Tangerang. Tempat enggak kayak ibaratnya kayak ruko gitu ya. Berarti di ruko itu kalian cuma menjual lumpia Betul. ayam doang? Ya. Tidak ada variasi produk lain? Belum enggak. hutan ini belum ya? Minum nggak ada, jadi kita nggak ada variasi minum, ya cuma jual doang kue. Iya, untuk saat ini masih itu sih. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kita ada berkembang, pasti kita bakalan update lagi dengan varian terbaru, dengan menu-menu yang terbaru juga. Gitu. Udah jelas? Apa lagi? Ada lagi? Itu nggak apa-apa. Karena gue doang enggak. Yang lain yang bertanyakan? Boleh Kak Eki, silakan. Iya, boleh tahu nggak yang biayanya?
Jadi ini udah kita pastikan bahan baku pasarnya juga udah tertera seperti ini gitu. Jadi belum ada apa ya kayak expired gitu belum ada sih. Jadi ini baru hitungan 1 tahun gitu doang. Gambaran estimasi setahun ini selama periode setahun. Berarti biaya yang ditampilkan ini hanya untuk bahan bakunya sama pemasaran aja, tapi belum dikasih estimasi ini kerugian dari produknya. Soalnya sih produknya dia produknya gagal itu. Soalnya ini kan biaya variabel itu kan biayanya dia bisa berubah-ubah tergantung sama si produknya kan. Jadi bisa berubah-ubah setiap tahunnya ini. Kita ini cuma setahun dari semua. Udah jelas udah ya. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Oh, silakan Kak. Oh, iya silakan Kak. Apa kadang lain? Iya. Udah 2 kali kesana sama makanan ya, jadi suka nih. Tahu kan? Jadi untuk makanan itu kan kita benar juga nggak rasa ya Tim ya. Apa sih komplain-komplain yang kalian terima dari customer? Apa sih apa aja komplain-komplainnya? Entah itu packaging kah kurang menarik, atau rasanya kurang asin, sambal kacang yang kurang enak. Apa sih komplain-komplain yang begitu sangat berarti sampai kalian tuh bisa memperbarui produk kalian yang sebagus ini sekarang? Kalau dari komplain sih pasti ada aja ya, dimana kan kalau kualitas kriminal itu barunya itu nggak terlalu lama ya, jadi kayak harus digoreng langsung dimakan gitu, jadi kayak masih renyah. Jadi kalau misalnya kayak udah lebih sejam gitu, jadi kulitnya yang udah ini kayak apa ya? Ya, jadi kalau misalkan untuk yang mau beli, kalau misalkan untuk mempertahankan kayak rasanya yang renyah, kayak gitu, kalian tuh bisa pesan tanpa digoreng gitu, kayak bisa request kayak gitu. Bisa sih kalau misalkan mau di frozen gitu, tapi kita memproduksi setiap hari gitu. Iya, ya kan? Berarti selama ini komplainnya tentang mengenai kulitnya aja ya. Kalau misalnya beberapa jam sudah tidak garing gitu. Baik. Oke, terima kasih ya. Perkenalan dulu dong. Ya, nama saya Alfred Sukupunya. Pertanyaan saya, kalau bisnis yang mau kalian tanyakan ini pakai sewa tempat atau milik sendiri? Udah milik sendiri. Ya kita udah ada tempat yang udah kayak nggak dipakai gitu, jadi nggak ada biaya sewa. Kita punya tempat sendiri ya. Cuman kayak hanya biaya listrik yang tadi udah dijelasin di aspek finansial. Jadi gratis. Oke, terima kasih udah jelas belum? Oke, silakan nanti Kak. Mulai dong, gimana sih cara kalian mempresentasikan produk kalian gitu kan lumpia? Terus gimana caranya biar kalian tuh nge-guide lebih banyak pembeli gitu? Itu dari aspek pemasaran ya. Nah, di sini kan ada promosi ya, jadi pemasaran promosi ya, GoFood, ShopeeFood, GrabFood dan WhatsApp promosi. Dan biasa juga kita dari tangan ke tangan ya, biasanya dari WhatsApp, dari mulut ke mulut. Jadi kita bisa via WhatsApp. Itu kan di situ ada promosi digital tuh, sosial media. Itu sosial media apa sih yang kalian pakai? Twitter, Instagram biasanya kita pakai juga, WhatsApp juga. Itu kan digital kan. Itu pakai ads apa enggak? Belum kali ini belum. Nanti Udah jelas? jelas sekali menurut saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman yang lain kali yang di belakang ada yang mau ditanya lagi? Itu yang mau ditanya. Udah, selanjutnya yang terakhir kita tutup dengan kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada aspek penting dalam studi kelayakan hukum biaya secara legalitas usaha biaya memenuhi persyaratan perizinan berupa SIUP dan ISUP yang akan diupdate dengan versi terbarunya. Selain itu, usaha ini juga memiliki peminat kuliner dengan strategi pemasaran yang tepat. Untuk kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.